kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan menjelaskan materi tentang limbah cair industri. Yang pertama yaitu tujuan. Ada beberapa tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama itu mengetahui karakteristik air limbah. Yang kedua, mengetahui parameter air limbah. Yang ketiga, mengetahui cara pengelolaan air limbah. Yang keempat, mengetahui solusi dari permasalahan air limbah yang terjadi. Yang kedua, apakah air limbah itu? Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umum, dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan lagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan kehidupan. Lanjut, sumber air limbah. Yang pertama, domestik, dari permukaan penduduk. Yang kedua, industrial water, dari kegiatan industri. Yang ketiga, municipal water, dari perkotaan, perdagangan, hotel, restoran, tempat-tempat umum. Selanjutnya, dampak buruk air limbah. Yang pertama, gangguan kesehatan dan kehidupan biotik. Yang kedua, penurunan kualitas lingkungan. Yang ketiga, gangguan terhadap keindahan. Yang keempat, gangguan kesehatan, kerusakan benda. Adapun karakteristik air limbah. Yang pertama, karakteristik fisik, yang terdiri dari 99% air, sedangkan kandungan bahan padat mencapai 0,1%, dalam bentuk substansi padat yang volumenya bervariasi antara 100 sampai 500 mili. Yang kedua, karakteristik kimia. Biasanya tercampur dengan zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih dan zat organik dan limbah itu sendiri. Yang ketiga, karakteristik bakteriologis. Biasanya mengandung bakteri patologis E. coli. Selanjutnya, pencemaran air. Ada beberapa pencemaran air. Yang pertama, perubahan kualitas air secara fisik, kimia, dan biologis yang berakibat pada kehidupan mikroorganisme, misalnya degrasi. Yang kedua, adanya bahan-bahan pengotor di badan air, danau, sungai, alkater, dan lain-lain. Yang ketiga, pencemaran air. Pencemaran air ada dimasuknya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan penentuan PP nomor 82/2001. Selanjutnya, sumber pencemaran air. Yang pertama, sumber langsung. Pencemaran yang berasal dari sumber tertentu, contohnya pabrik, sistem buangan, sumber minyak. Yang kedua, sumber tak langsung. Pencemaran yang berasal dari penyebaran sumber tidak jelas, contohnya air dari jalan, dari kegiatan pertanian. Macam-macam pencemaran air. Yang pertama, bahan patogen atau penyakit. Yang kedua, bahan kimia organik. Yang ketiga, bahan kimia anorganik. Yang keempat, kekurangan oksigen atau ekstropikasi. Yang kelima, endapan atau sedimentasi. Yang keenam, polusi panas. Adapun bahan-bahan patogen yang berbahaya yaitu bakteri, virus, parasit, buangan manusia dan hewan. Bahan kimia organik yang menyebabkan pestisida, minyak, oli bensin, deterjen, buangan pabrik, aliran dari sawah atau ladang, dan dapat menyebabkan kanker, kerusakan sistem syaraf. Selanjutnya, teknologi pengolahan limbah cair. Adapun tujuan pengolahan limbah cair, yang pertama, bertujuan untuk menetralkan air dari bahan tersubstansi dan terapung, menguraikan bahan organik, biodegradable, meminimalkan bakteri patogen, serta memperhatikan estetik dan lingkungan. Selanjutnya, pengolahan limbah cair secara alamiah dilakukan dengan penentuan kolam
stabilisasi. Yang pertama, dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk mensterilisikan zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Yang kedua, kolam sterilisasi yang umumnya digunakan adalah kolam anaerobik, kolam fakultatif, atau pengelola air limbah yang tercemar bahan organik, pekat, dan kolam manustrasi atau pemusnahan mikroorganisme patogen. Karena biaya yang dibutuhkan murah, cara ini direkomendasikan untuk daerah tropis dan sedang berkembang. Pengolahan limbah cair secara alamiah itu secara anaerobik, penguraian bahan organik dilakukan tanpa menggunakan oksigen. Hasil akhir aktivitas anaerobik adalah biologis, uap air, dan ekspresi. Selanjutnya, pengolahan buatan primer-treatment yang bertujuan untuk memisahkan patogen padatan dari air secara fisik dengan melewatkan air limbah melalui buangan atau filter dan atau bak sedimentasi. Adapun tujuan dari itu yaitu penyaringan, bertujuan menguraikan padatan maupun lumpur tercampur dalam partikel koloid dari limbah air dengan melewati air limbah melalui media yang porus. Yang kedua, pengendapan atau sedimentation. Pengendapan terjadi pada kondisi yang terang, adanya ditambahkan oleh kimia untuk menetralkan atau meningkatkan penguraian dari partikel tercampur. Pengelolaan limbah secara buatan. Pengelolaan limbah secara buatan dilakukan pada instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu primer treatment atau pengolahan pertama, yang kedua second treatment atau pengolahan kedua, dan treatment atau pengolahan lanjutan. Selanjutnya, skormenti tramenti yang bertujuan untuk mengoperasikan dari menghilangkan koloid serta menstabilkan zat mekanik dari air limbah. Adapun proses-prosesnya yaitu pertama, proses anaerobik. Proses anaerobik terjadi dengan kehadiran oksigen sebagai allotrope dalam air limbah dibantu dengan lumpur aktif, yaitu lumpur yang banyak mengandung bakteri penguraian. Yang kedua, proses anaerobik. Dalam proses ini zat organik diuraikan tanpa oksigen. Hasil air proses ini adalah biologis, uap air, serta sedikit escapism. Selanjutnya, tertiary treatment merupakan kelanjutan dari pengolahan kedua. Tujuannya untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat. Selain itu, dapat digunakan proses pemusuhan mikroorganisme patogen dengan penambahan calor. Berikut batasan air limbah untuk industri. Dengan cara yang pertama, pengendalian dalam proses produksi bertujuan untuk meminimalkan volume limbah yang ditimbulkan, juga konsentrasi dan toksitas kontaminannya. Yang kedua, pengendalian setelah proses produksi dimaksudkan untuk menurunkan kadar bahan pencemar sehingga pada akhirnya air tersebut memenuhi baku mutu yang sudah ditetapkan. Yang pertama, pengolahan secara fisik. Pada umumnya, sebelum dilakukan pengolahan lanjutan tahapan terhadap air buangan, diinginkan agar bahan-bahan tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengedap atau bahan-bahan yang terapung disisihkan terlebih dahulu. Penyaringan merupakan cara yang efisien dan murah untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Bahan tersuspensi yang mudah mengedap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan. Pengolahan secara fisik. Yang pertama, proses flotasi banyak digunakan untuk menyisihkan bahan-bahan yang mengapung seperti minyak dan lemak agar tidak mengganggu proses pengolahan berikutnya. Flotasi juga dapat digunakan sebagai cara penyisihan bahan-bahan tersuspensi atau pemekatan lumpur endapan dengan memberikan aliran udara ke atas. Yang kedua, proses filtrasi.
Di dalam pengolahan air buangan, biasanya dilakukan untuk mendahului proses adsorpsi atau proses reverse osmosisnya. Akan dilaksanakan untuk menyisihkan sebanyak mungkin partikel tersuspensi dari dalam air agar tidak mengganggu proses adsorpsi atau menyumbat membran yang dipergunakan dalam proses osmosa. Yang ketiga, proses adsorpsi. Biasanya dengan karbon aktif dilakukan untuk menyisihkan senyawa aromatik misalnya fenol dan senyawa organik terlarut lainnya, terutama jika diinginkan untuk menggunakan kembali air buangan tersebut. Yang keempat, teknologi membran. Biasanya diaplikasikan untuk unit-unit pengolahan kecil, terutama jika pengolahan ditujukan untuk menggunakan kembali air yang diolah. Biaya instalasi dan operasinya sangat mahal. Yang kedua, pengolahan secara kimia. Pengolahan air buangan secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengedap atau koloid, logam-logam berat, senyawa fosfor, dan zat organik beracun dengan membunuhkan bahan kimia tertentu yang diperlukan. Penyisian bahan-bahan tersebut pada prinsipnya berlangsung melalui perubahan sifat bahan-bahan tersebut, yaitu dari tak dapat diendapkan menjadi mudah diedapkan, baik dengan atau tanpa reaksi oksidasi reduksi, dan juga berlangsung sebagai hasil reaksi oksidasi. Pengolahan secara kimia. Yang pertama, pengendapan bahan tersuspensi yang tak mudah larut dilakukan dengan membunuhkan elektrolit yang mempunyai muatan yang berlawanan dengan muatan koloidnya agar terjadi neutralisasi muatan koloid tersebut sehingga akhirnya dapat diendapkan. Yang kedua, penyisian logam berat dari dan senyawa fosfor dilakukan dengan membubuhkan larutan alkali atau air kapur sehingga terbentuk endapan hidroksida logam-logam tersebut atau endapan hidroksipatit. Endapan logam tersebut akan stabil jika pH air lebih dari 10,5 dan untuk hidroksipatit pada pH lebih dari 9,5. Khusus untuk krom heksavalen, sebelum diendapkan sebagai krom hidroksida, terlebih dahulu direduksi menjadi krom trivalet dengan menggunakan reduktor. Pemilihan teknologi. Teknologi yang dipilih haruslah teknologi yang tepat guna sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah. Setelah pertimbangan-pertimbangan detail, perlu juga dilakukan studi kelayakan atau bahkan percobaan skala laboratorium. Bertujuan untuk yang pertama memastikan bahwa teknologi yang dipilih terdiri dari proses-proses yang sesuai dengan karakteristik limbah yang akan diolah. Yang kedua, mengembangkan dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk menentukan efisiensi pengolahan yang diharapkan. Yang ketiga, menyediakan informasi teknik dan ekonomi yang diperlukan untuk penerapan skala sebenarnya. Berikut cara menentukan titik sampling air limbah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup mengamatkan bahwa air limbah industri harus dipantau secara berkala. Data yang diperoleh dari lokasi pemantauan dan titik pengambilan harus dapat menggambarkan kualitas air limbah yang akan disalurkan ke aliran penerima. Tujuan penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel antara lain adalah yang pertama, mengetahui efisiensi proses produksi. Caranya adalah sampel diambil dari bak kontrol air limbah sebelum masuk ke pipa atau saluran pembuangan yang menuju ke instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Pengembalian sampel di lokasi ini dilakukan apabila suatu industri menghasilkan berbagai jenis produk dengan proses produksi air dan karakteristik limbah yang berbeda. Semakin kecil konsentrasi air limbah dan beban pencemaran, efisiensi produksi semakin tinggi, dan begitu juga sebaliknya.
Yang kedua, mengevaluasi efisiensi IPAL. Caranya adalah sampel diambil pada titik masuk atau inlet dan titik keluar atau outlet. IPAL dengan memperhatikan waktu retensi sampel harus diambil pada waktu proses industri yang berjalan normal. Tujuan penentuan lokasi dan titik pengambilan sampel antara lain. Yang ketiga, mengendalikan pencemaran air. Caranya adalah sampel diambil pada A. Titik perairan penerima sebelum air limbah masuk ke badan air. Pengambilan ini untuk mengetahui kualitas perairan sebelum dipengaruhi oleh air limbah. Data hasil pengujian sampel biasanya lalu dilakukan sebagai perbandingan atau kontrol. B. Titik akhir saluran pembuangan limbah atau outlet sebelum air limbah disalurkan ke perairan penerima. Apabila data hasil pengujian melebihi nilai baku mutu lingkungan, dapat disimpulkan bahwa industri terkait melarang hukum. C. Titik perairan penerima setelah air limbah masuk ke badan air, namun sebelum menerima air limbah lainnya. Pengambilan tersebut untuk mengetahui kontribusi air limbah terhadap kualitas perairan penerima. Yang terakhir, solusi permasalahan yang terjadi. Yang pertama, pengurangan instalasi produksi air limbah. Yang kedua, kegiatan pengolahan air limbah. Yang ketiga, pengawasan dan pengukuran kualitas lingkungan berkala. Yang keempat, penegakan peraturan yang ada. Yang kelima, sosialisasi tentang pencemaran akibat air limbah. Terima kasih. Sudah. Terima kasih. Sudah terima kasih nih. Tidak bisa nih.